Shalom, perkenalkan nama saya Tina Dami Borsmamora. Saya dari kelas 10 MIA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen biotik dan juga komponen abiotik serta aliran energi. Sebelum saya menjelaskan ketiga hal tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari sistem timbal balik yang tak terpisahkan antara manusia dengan lingkungannya. Komponen pembentuk ekosistem terdiri dari dua hal. Yang pertama, komponen abiotik, yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup ataupun organisme. Komponen biotik terdiri atau terbagi dalam tiga bagian utama. Yang pertama, autrotop atau yang disebut juga dengan produsen, yaitu organisme yang mampu membuat makanannya sendiri serta untuk organisme lainnya. Contohnya seperti tumbuhan. Yang kedua, heterotop atau yang disebut juga dengan konsumen, yaitu organisme yang memanfaatkan bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai makanannya. Contohnya seperti manusia dan juga hewan. Yang ketiga, decomposer atau yang disebut juga dengan pengurai, yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Contohnya seperti jamur, bakteri, dan juga cacing. Yang kedua, komponen abiotik adalah komponen yang tidak terdiri dari makhluk hidup ataupun organisme yang mempengaruhi suatu keberlangsungan hidup. Komponen abiotik terdiri dari 6 bagian, yaitu cahaya matahari sebagai energi utama untuk tumbuhan maupun bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Yang kedua, air sebagai kebutuhan. Air adalah sebagai kebutuhan penting makhluk hidup serta memengaruhi distribusi suatu organisme. Yang ketiga adalah udara, yaitu atau yang disebut juga dengan CO2 yang dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis. O2 atau oksigen dibutuhkan oleh manusia dan juga hewan untuk bernapas. Yang keempat adalah suhu. Suhu atau temperatur memengaruhi kegiatan makhluk hidup dan keanekaragamannya. Yang kelima adalah garam. Garam mempengaruhi keseimbangan air yang ada di dalam organisme melalui osmosis. Yang keenam adalah tanah. Tanah mempengaruhi keseimbangan air yang ada di dalam organisme melalui osmosis. Demikianlah penjelasan mengenai komponen abiotik dan juga komponen abiotik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai aliran energi. Aliran energi dalam ekosistem terjadi dalam peristiwa rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida ekologi. Interaksi antara organisme dengan lingkungan dapat terjadi karena adanya suatu aliran energi. Aliran energi adalah jalur satu arah dari proses aliran energi antar organisme dapat terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan terjadi antara satu kelompok organisme dengan kelompok organisme lainnya. Jaring-jaring ekologi dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan ialah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu
yang membentuk rangkaian tertentu. Rantai makanan sendiri menurut ilmuwan dibagi menjadi 3 rantai pokok, yaitu rantai pemangsa atau rantai makan tipe pemungut. Yang kedua, rantai parasit atau rantai makanan tipe parasit. Yang ketiga adalah rantai samprofit atau disebut juga dengan rantai makanan tipe detritus. Contoh rantai makanan adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang dimakan dekoponser. Yang dimana padi ini berfungsi sebagai produsen, tikus berfungsi sebagai konsumen pertama, ular berfungsi sebagai konsumen kedua, elang berfungsi sebagai konsumen ketiga, serta dekoponser berfungsi sebagai pengurai. Yang kedua adalah jaring-jaring makan. Jaring-jaring makan ialah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan membentuk semacam suatu jaringan. Contoh dari jaringan makanan adalah tumbuhan atau pohon yang bertindak sebagai produsen dimakan oleh tikus, kelinci, dan juga kambing. Biasanya, konsumen yang berada di tingkat pertama kemungkinan jenis hewan yang adalah herbivora, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ia juga merupakan jenis organisme omnivora. Kemudian tikus dimakan oleh burung hantu dan kucing hutan. Kelinci dimakan oleh kucing hutan dan serigala. Kambing dimakan oleh serigala, kemudian burung hantu dimakan oleh kucing hutan dan juga ular. Kucing hutan dimakan oleh singa dan juga serigala. Serigala dimakan oleh singa, lalu ular dimakan oleh burung elang dan juga kucing hutan. Dan burung elang dimakan oleh serigala, dan jika singa mati, maka ia akan dimakan oleh bakteri ataupun pengurai. Nah, di alam yang sangat luas ini, suatu jaring-jaring makan satu dengan jaring-jaring makanan yang lainnya saling berkaitan dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Yang keempat adalah piramida makanan. Piramida makanan adalah gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen pertama, konsumen kedua, sampai dengan konsumen puncak. Di dalam piramida makanan produsen selalu menempati dasar suatu piramida. Konsumen puncak atau karnivora besar seperti singa dan juga elang selalu menempati puncak piramida. Yang kelima adalah aliran energi. Cahaya matahari adalah sumber energi tumbuhan hijau untuk memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat. Apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora, zat makanan yang terdapat dalam tumbuhan hijau akan berpindah ke tubuh herbivora. Berarti terjadi perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke tubuh herbivora. Begitu seterusnya sampai konsumen terakhir. Di dalam tubuh hewan, energi tersebut akan diubah menjadi energi panas, gerak, pernapasan, dan juga sebagian tersimpan di dalam zat penyusun tubuh suatu hewan.
Jadi, perpindahan energi tidak dapat 100% efisien. Sebagian energi akan terbuang melalui proses respirasi, gerak, panas, dan juga ekskresi. Demikian video penjelasan saya. Jika ada kata-kata ataupun kesalahan, saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih telah menonton.